Perkenalkan, nama saya Muhammad Evandiar Rizwardi dari Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan, filsafatlah yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Melihat dari situasi COVID-19 di Indonesia, pertanggal 15 Januari 2021, bahwa kasus COVID-19 mencapai kasus terkonfirmasi 882.418, di mana kasus meninggal mencapai 25.484. Hal ini sangat memprihatinkan. Dari data di Indonesia terhadap vaksinasi, per tanggal 2 April bahwa sudah mencapai hampir 9 juta orang. Adapun instruksi Presiden untuk program vaksinasi COVID-19, yang pertama adalah vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Yang kedua, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Yang ketiga, memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan vaksin secara gratis. Yang keempat, Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin COVID-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Yang kelima, meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adapun tahapan kelompok prioritas penerima vaksin di periode pertama, yaitu petugas kesehatan yang mencapai 1,4 juta. Di periode kedua, petugas publik mencapai 17,4 juta, dan lansia yang mencapai 21,5 juta. Yang ketiga, masyarakat rentan 63,9 juta, dan masyarakat lainnya 77,4 juta. Selanjutnya kita akan simak informasi terkini seputar vaksin COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akhirnya merilis izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Vaksin asal Tiongkok Sinovac yang dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan Emergency Use Authorization. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers secara virtual menyebutkan vaksin COVID-19 CoronaVac aman digunakan. Pemerintah pusat mengklaim vaksin COVID-19 sudah tersedia akhir tahun ini. Namun sejumlah peneliti meragukan klaim itu. Bahkan penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan virus COVID-19 memiliki motif antibody dependent enhancement atau ADE yang mewakili potensi peningkatan keganasan virus setelah vaksinasi. Penelitian ini dituangkan dalam jurnal internasional Profesor Nidom Foundation atau PNF. Peneliti PNF menginvestigasi 40 virus COVID-19 asal Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara, dan Wuhan. Hasilnya, 40 virus yang diteliti memiliki motif antibody dependent enhancement atau ADE dan 57,5% mengalami mutasi dari virus COVID-19 Wuhan. Selanjutnya, vaksinasi dan dinamika di dalamnya. Dari video tersebut, kita bisa melihat bahwa terdapat dinamika. Ada yang mengatakan bahwa vaksinasi itu aman dan tidak aman. Bagaimana kita menyikapi ini? Oke, selanjutnya kita akan membahas dengan aspek epistemologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu epistemologi. Epistemologi secara definisi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Teknik atau prosedur untuk mendapatkan ilmu dan keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Tujuannya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi, dan hukum-hukum. Temuan itu dapat dipakai sebagai basis, bingkai, atau kerangka pemikiran untuk menerangkan, mendeskripsikan, mengontrol,
mengantisipasi atau meramalkan sesuatu kejadian secara lebih tepat. Nah, yang menjadi penting adalah mengantisipasi atau meramalkan sesuatu kejadian secara lebih tepat. Pertanyaan apa yang kita butuhkan? Pertanyaan utama epistemologi jenis ini adalah apa yang benar-benar sudah kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Menurut Kate Leher, secara historis terdapat 3 perspektif dalam epistemologi yang berkembang di Barat, yaitu dogmatic epistemologi, critical epistemologi, dan scientific epistemologi. Untuk dogmatic epistemologi, pertanyaan utama epistemologi jenis ini, apa yang kita ketahui, lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Oke, di sini kita bisa melihat bahwa Badan POM telah menerbitkan izin efikasi Sinovac dengan angka efikasi 65,3. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita ketahui adalah bahwa Badan POM telah terbitkan izin efikasi Sinovac. Dilihat dari hasil uji klinis di berbagai negara lainnya, seperti Brazil hasil 78% dan Turki hasilnya mencapai 91,25. Bagaimana mereka bisa mendapatkan data-data tersebut? Melewati proses penelitian yang cukup panjang. Selanjutnya, critical epistemologi, membalik epistemologi dogmatik dengan menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskannya. Pertanyakan dulu secara kritis, baru diyakini. Ragukan dulu bahwa sesuatu itu ada, kalau terbukti ada, baru dijelaskan. Berpikir dulu, baru yakini atau tidak. Ragukan dulu, baru yakini atau tidak. Seperti contoh pada halaman koran jawapos.com pada Minggu 4 April 2021. Efek samping disorot bisa picu keraguan terhadap vaksin COVID-19. Di sini kita bisa melihat, ragukan dulu bahwa sesuatu itu ada, kalau terbukti ada, baru dijelaskan. Selanjutnya adalah scientific epistemologi. Pertanyaan utama epistemologi jenis ini adalah apa yang benar-benar sudah kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran, pengetahuan atau kepercayaan. Dan bagaimana kita untuk menemukan kebenaran? Yang pertama, menemukan kebenaran dari masalah. Yang kedua, pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran. Yang keempat, falsification atau operationalism, experimental operation, operation research. Yang kelima, konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Yang keenam, metode hipotetiko-deduktif. Yang ketujuh, induksi dan presuposisi atau teori untuk menemukan kebenaran fakta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa vaksinasi itu melewati proses yang panjang, walaupun memang tidak semua kebenaran kita ketahui. Nah, bagaimana dengan peran dari stakeholder? Tujuan dan tahapan. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi sebelum pelaksanaan. Yang kedua, monitoring dan evaluasi saat pelaksanaan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi sesudah pelaksanaan. Untuk monitoring dan evaluasi, tujuannya untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan panduan standar, memberikan umpan balik tepat waktu untuk perbaikan-perbaikan bila mana perlu, mengukur capaian kegiatan. Dilakukan di seluruh tingkat administrasi dan secara berkala. Pembentukan tim monitoring disertai penyusunan peran dan tanggung jawab dari pemantauannya perlu dilakukan saat proses perencanaan. Dilakukan melibatkan multisektor, yaitu kegiatan pemantauan dan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung, pengiriman umpan balik kepada pengambil kebijakan, pelaksana vaksinasi dan semua pihak yang terlibat, serta pertemuan review atau evaluasi baik tatap muka maupun daring secara rutin. Adapun tahapannya seperti sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, setelah pelaksanaan. Monitoring evaluasi pada saat pelaksanaan bertujuan untuk memastikan kegiatan vaksinasi sesuai dengan SOP yang berlaku, cakupan tinggi dan berkualitas, KIPI dicatat dan dilaporkan. Kesimpulannya, untuk para stakeholder, sangat diperlukan pemahaman epistemologi terutama untuk vaksinasi di Indonesia. Pemahaman tersebut nantinya dapat memberikan gambaran pengetahuan bagaimana pengetahuan itu dapat didapatkan sehingga dapat memproyeksikan masa depan.
Oke, baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.